wahai guru, sebutkanlah sifat mereka kepada kami. Maka Imam Syafi'i menjelaskan, man qala al-imanu qaulun fa huwa murji'un. Siapa yang mengatakan iman cuma perkataan tanpa sertai amal, maka dia murji'ah. Wa man qala inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamain, siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan imam kaum muslimin, fa huwa rafidhi, maka dia rafidhah. Wa man ja'ala al-masyi'a ila nafsihi, siapa yang mengatakan bahwasanya kita berkehendak tanpa kehendak Allah, fa huwa qadari, maka itu qadariyah. Jangan bermakmum di belakang mereka. Jika kalian mendapati dalam buku-bukuku menyelisih sunnah Nabi SAW, maka faqulu biha, maka pilihlah pendapat Rasulullah SAW, wada'u ma qultuhu, dan tinggalkan apa yang aku katakan. Ya, ini nasihat beliau. Kalau ingin tenang, hidup tenang, maafkan, selesai. Daripada dendam, jengkel, setengah mati. Maafkan, selesai, kata beliau. Ya. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Belajar tentang biografi singkat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena biografi beliau sangatlah panjang ya. Sampai Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menulis biografi beliau, sampai ada sekitar 90 halaman lebih ya tentang biografi Al-Imam Syafi'i ya. Tapi kita pada kesempatan kali ini hanya menyingkat tentang biografi beliau ya. Dan Imam Syafi'i adalah seorang imam yang sangat istimewa dari 4 imam mazhab ya. Kita tahu imam mazhab yang paling tua adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, kemudian disusul oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, kemudian setelah itu baru Al-Imam Syafi'i, baru kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an ya. Dan di antaranya imam yang menggabungkan koneksi dengan tiga mazhab yang lainnya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Coba kalau kita tulis di sini ya. Jadi Al-Imam Syafi'i ya, beliau berguru kepada Al-Imam Malik. Imam Malik ya di Madinah. Kemudian di antara guru beliau juga adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Yang Muhammad Hasan Asy-Syaibani adalah muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Ketika di Baghdad. Kemudian beliau punya murid adalah Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Ini belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dari sini kita tahu bahwasanya bagaimana keterkaitan antara Imam Syafi'i dengan mazhab-mazhab yang lainnya ya. Beliau belajar langsung dari pendiri mazhab Maliki yaitu Imam Malik langsung, dan beliau belajar dari murid langsung Imam Abu Hanifah. Adapun dua murid yang terkenal dari Imam Abu Hanifah adalah di antaranya Al-Qadhi Abu Yusuf, tapi Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullah ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad tahun 195 Hijriah, beliau sudah meninggal dunia. Sehingga Imam Syafi'i hanya belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi inilah mazhab Hanafi, ini mazhab Hanafi. Ini mazhab Maliki ya. Ini mazhab Hambali. Ini mazhab Syafi'i. Di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau belajar dari dua madrasah yang berbeda. Pertama dari Madrasatul Hadis, Madrasah Ahlul Hadis Al-Imam Malik, yang di mana di kota Madinah bertebaran banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak para sahabat yang tinggal di kota Madinah yang ilmu mereka kemudian berlanjut kepada para ulama di kota Madinah, di antaranya Imam Malik. Dan Imam Malik punya kitab Al-Muwatta ya. Kemudian
Imam Syafi'i setelah itu belajar juga ke Baghdad. Ke Baghdad beliau rihlah menuntut ilmu, belajar di Baghdad, dan di sini ada Madrasat Ahli Ra'yi ya. Madrasat Ahli Ra'yi itu madrasat metode belajar agama yang dibentuk oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang memang hadis-hadis Nabi kurang tersebar di Baghdad. Sehingga ketika gambarannya secara sederhana database untuk menimbulkan hukum tidak banyak, maka mereka butuh untuk mengolah akal mereka dengan hebat, sehingga terkenal dengan Madrasat Ahli Ra'yi. Sehingga disinilah Imam Syafi'i belajar tentang kias yang sangat luar biasa dengan ilmu tentang Madrasat Ahli Ra'yi, sehingga kemudian beliau menggabungkan dari dua madrasah tersebut ya. Kemudian maka terbentuklah suatu metode yang baru, madrasah baru, namanya madrasah di atas mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian ternyata beliau dianugerahi murid yang juga luar biasa, yang ahli hadis, yang disebutkan diakui oleh Imam Syafi'i lebih pakar hadis daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Ya, kalau ada apa-apa sampaikan kepadaku tentang hadis. Ya. Tapi inilah maksud saya, inilah imam yang punya keterkaitan langsung dengan tiga mazhab yang lainnya ya. Tiga mazhab yang lainnya, baik mazhab Maliki, mazhab Hanafi maupun mazhab Hambali. Adapun nasab al-Imam Syafi'i ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Zahabi ya. Nasab Imam Syafi'i. Rahimahullahu taala ya. Nasabnya kembali kita di sini namanya Muhammad bin Idris ya, namanya Muhammad bin Idris ya. Idris di atas ya. Kemudian disebut oleh Zahabi Ibn al-Abbas bin Utsman ya. Kemudian Al-Abbas, kemudian Utsman, kemudian bin Syafi'. Nah, di sinilah nisbah beliau Syafi'. Salah seorang kakek beliau namanya Syafi' bin Sa'ib. Kemudian bin Ubaid bin Abdu Yazid ya. Kemudian Abdu Yazid. Kemudian setelahnya itu bin Hashim bin Muttalib ya, bin Hashim. Kemudian Al-Muttalib. Kemudian Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Inilah nasab dari Imam Syafi'i ya. Beliau dinisbahkan kepada Asy-Syafi'i, ini salah satu kakeknya sehingga disebut dengan Asy-Syafi'i. Ya. Kenapa kita perlu tulis nasab Imam Syafi'i? Karena nasab Imam Syafi'i ketemu dengan Nabi SAW di Abdu Manaf. Ya. Ketemu di sini ya. Nabi SAW ya, Muhammad bin Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Manafi. Muhammad Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, sehingga kita tahu bahwasanya di sini kita tahu Muhammad Syafi'i disebut juga Al-Muttalibi ya. Disebut juga Al-Muttalibi. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Al-Muttalibi ini ternyata saudaranya Hashim, kakeknya Nabi SAW, yang mereka berdua adalah anak Abdu Manaf ya. Sebagaimana ketika kita tahu Hashim punya anak namanya Syaibah, Abdul Muttalib namanya Syaibah. Ketika dia lahir ada, ini kakek Nabi, ada semacam uban di kepalanya, Syaibah, kemudian diambil oleh Al-Muttalib pamannya, karena Hashim bapaknya, Hashim sudah meninggal, dia anak yatim. Waktu itu Syaibah lahir di Madinah, maka diambil oleh Al-Muttalib, dibawa ke kota Madinah, dibonceng di belakang, sehingga orang menyangka Syaibah ini adalah budaknya Al-Muttalib. Disangka budaknya Al-Muttalib sehingga disebut dengan Abdul Muttalib. Ya. Al-Muttalib inilah, dari situlah keturunan Nabi Muhammad Idris Asy-Syafi'i
rahimahullahu taala, sehingga dia adalah dari Quraisy. Dia salah satunya imam yang dari Quraisy, Al-Qurashi. Beliau adalah orang Quraisy. Maksudnya nasab beliau tinggi. Ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini sekedar nasab beliau. Adapun beliau lahir di Gaza, ada yang mengatakan lahir di Asqalan ya, pada tahun 150 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau lahir persis di tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau lahir persis di hari wafatnya Abu Hanifah. Namun sebagian ulama maksudnya di hari wafatnya Abu Hanifah, maksudnya di tahun wafatnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ketika beliau lahir di Gaza atau di Palestina atau di Asqalan, ya, kemudian ayahnya meninggal, ya, Idris meninggal dalam kondisi masih sangat muda. Akhirnya Imam Syafi'i dirawat oleh ibunya dalam kondisi sebagai anak yatim. Karena ibunya khawatir tentang kondisi si kecil Imam Syafi'i, maka kemudian ibunya membawa pulang ke kampung halamannya. Karena Imam Syafi'i orang Quraisy. Orang Quraisy kampungnya di mana? Kampungnya di Mekah. Kampungnya di Mekah. Akhirnya dibawalah pulang oleh ibunya ke kota Mekah dan dipelihara oleh ibunya dalam kondisi yatim. Ya, namun subhanallah ibunya berhasil dalam mendidik Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan demikian banyak ulama yang berhasil yang mendidiknya adalah ibunya. Oleh karenanya ibu ini punya peran besar dalam mendidik anak-anak. Ternyata beliau usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Kemudian pada usia 10 tahun beliau menghafal kitab hadis Al-Muwatta Al-Imam Malik. Muwatta Al-Imam Malik yaitu kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam Malik. Namanya Al-Muwatta, ribuan hadis. Ini menunjukkan cerdasnya beliau rahimahullah. Kemudian beliau belajar dari para ulama yang ada di kota Mekah. Beliau belajar dari para ulama yang ada di kota Mekah, di antara guru-guru beliau adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji Al-Makki. Muslim bin Khalid Az-Zanji Al-Makki. Yang begitu cemerlangnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala sampai ketika beliau berusia 15 tahun, dia baru saja balik, beliau sudah diizinkan oleh gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji Al-Makki untuk boleh berfatwa, subhanallah. Menjadi seorang mufti di usia 15 tahun, ya. Dan bukan mufti di Jakarta atau mufti di Bandung atau mufti di Papua, enggak, mufti di pusat kota Islam, yaitu di kota Mekah, yang di situ banyak ulama. Sehingga menunjukkan bagaimana cerdasnya beliau dalam usia 15 tahun, beliau sudah menguasai berbagai macam bidang ilmu sehingga diangkat menjadi mufti, ya. Sebenarnya itu bukan perkara yang mudah, ya. Artinya seorang mufti itu apa? Ditanya apa saja dia bisa jawab. Artinya dia punya ilmu tentang hal tersebut. Dia mampu untuk berjihad dan dia mampu menjawab dalam segala bidang, segala pertanyaan. Artinya dia punya ilmu tentang hal tersebut. Semua bidang ilmu dia mengerti. Dan ini sudah dicapai oleh Al-Imam Syafi'i ketika beliau berusia 15 tahun. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, ilmunya sangat luas. Sampai-sampai Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang ahli hadis, ya, pernah menulis kepada Imam Syafi'i, ya, padahal Imam Syafi'i masih sangat muda, agar Imam Syafi'i membuat sebuah kitab yang berisi tentang makna-makna Al-Quran, tentang kaidah-kaidah tentang Al-Quran. Kemudian juga tentang berkaitan dengan hadis-hadis, tentang hujjahnya ijma', tentang nasikh dan mansukh. Maka akhirnya Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Ya, hal ini yang menjadikan Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, ma shallaitu salatan illa wa ana ad'u lisyafi'i fiha. Dia mengatakan tidaklah aku salat kecuali aku doakan Al-Imam Syafi'i dalam salatku tersebut, ya. Karena kitab Risalah yang ditulis Imam Syafi'i ini termasuk kitab pertama tentang usul fikih dan juga tentang usul hadis. Kitab pertama yang ditulis secara teratur tentang usul fikih dan usul hadis, ya. Ini kelebihan Imam Syafi'i. Dan kalau kita sekarang melihat banyak kitab-kitab usul fikih, kita bilang itu pengembangan. Tetapi bagaimanapun kreator pertama itu luar biasa, punya ide menyusun suatu kitab yang isinya tentang usul fikih, tentang usul hadis, ini luar biasa. Adapun yang datang setelahnya tinggal mengembangkan, ya.
Artinya kalau kita bilang penemu pertama yang bisa merangkum berbagai macam ilmu sehingga membentuk ilmu usul fikih, ilmu usul hadis adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Kemudian pada tahun beliau belajar kepada Imam Malik rahimahullahu taala ya, dan cemerlang di antara murid-murid Imam Malik rahimahullahu taala ya. Kemudian setelah itu beliau juga belajar ke kota Baghdad pada tahun 195 Hijriyah ya, yaitu ketika usia beliau sudah 45 tahun ya. Kemudian beliau pergi ke Baghdad. Kemudian di sana beliau belajar ya ilmu dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ahli madrasah ahli ra'yi, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga menulis di sana, beliau juga belajar dan beliau mengajar di sana, beliau bertemu dengan banyak murid di sana. Ada Imam Ahmad, ada Abu Thawr ya. Beliau bertemu dengan murid-murid yang cemerlang juga di sana ya. Kemudian beliau pergi ke Mekah. Setelah 2 tahun di sana beliau ke Mekah. Kemudian tahun 198 Hijriah beliau balik lagi ke Baghdad. Kemudian beliau menetap di sana beberapa bulan di sana. Kemudian setelah itu beliau meninggalkan Baghdad ya. Beliau meninggalkan Baghdad. Di antara sebab beliau meninggalkan Baghdad karena di sana ada orang kaum Sufiyah yang melakukan nasyid-nasyid yang kemudian disertai dengan tatrib ya, sehingga membuat beliau meninggalkan kota Baghdad karena mereka melakukan namanya takbir ya. Mungkin nanti kan kita sebutkan nukilannya ya. Ya, beliau meninggalkan kota Baghdad karena ada orang-orang Sufiyah membuat namanya takbir, yaitu semacam nasyid-nasyid yang disenandungkan yang memalingkan orang dari Al-Qur'an dan sunnah, mengalihkan orang dari Al-Quran dan sunnah. Karena orang sudah sibuk nasyid-nasyidan, terkadang lupa dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW karena keasyikan bernasyid-nasyid riya. Itu di antara hal yang menjadikan Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad. Taib. Imam Syafi'i rahimahullahu taala memiliki banyak guru, di antaranya tadi sudah kita sebutkan Muslim bin Khalid Az-Zanji, ya, muftinya kota Mekah. Kemudian di antaranya pamannya Muhammad bin Ali bin Syafi'. Kemudian di antaranya adalah Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahumullah. Itu di Mekah. Di Madinah guru beliau adalah Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas. Kemudian di antaranya Abdul Aziz Ad-Darawardi dan yang lainnya. Adapun murid-murid beliau ya cemerlang banyak ya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Kemudian di antaranya Al-Buwaiti, Abu Thawr ya. Harmalah ya. Abdul Aziz Al-Makki, penulis kitab Al-Haidah ya. Kemudian Ishaq bin Rahawai, Yunus bin Abdul A'la, Rabi bin Sulaiman Al-Muradi ya. Dan lain-lain yang merupakan murid-murid beliau yang sangat cemerlang. Di antara mereka ada yang mengembangkan ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya banyak sekali nukilan-nukilan dari beliau di mana beliau membantah orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam ya. Contohnya ya, beliau berkata, hukmi fi ahlil kalam, hukmu Umar fi sabiq. Hukumku kepada orang yang belajar ilmu kalam seperti hukum Umar kepada sabiq yang dipukul oleh Umar. Ya. Selalu bertanya tentang mutasyabihat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga Imam Syafi'i pernah berkata, hukmi fi ahlil kalam, hukumku bagi orang yang belajar ilmu kalam, an yudrabu bil jarid wa yuhmalu alal ibil, dipukul dengan pelepah korma, kemudian diarak di atas onta, wa yutafu bihim fil asyair, kemudian diarak di kabilah-kabilah, wa yunada alim, kemudian diserukan, hadza jazaa'u man tarakal kitaba wa sunnah wa aqbala alal kalam. Ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah dan sibuk belajar ilmu filsafat. Kemudian juga beliau berdebat dengan Bishr al-Mirisi, karena ibunya Bishr al-Mirisi meminta kepada Imam Syafi'i untuk menasihati anaknya, ya.
Maka Imam Syafi'i menasihati anaknya itu Bishr al-Marrisi. Al-Marrisi. Imam Syafi'i berkata kepada Bishr al-Marrisi, dakhala alai Bishr al-Marrisi. Bishr al-Marrisi tokoh Jahmiyah, yaitu dedengkot Mu'tazilah dan dia adalah bermadzhab Jahmiyah. Ya, dia datang menemui Imam Syafi'i. Ya, kemudian Imam Syafi'i berkata kepada Bishr al-Marrisi, "Akhbirni amma tad'u ilaihi." Kabarkanlah kepadaku apa yang kau serukan, akidah yang kau serukan itu apa? Akitabun natiq? Apakah ayat dalam Al-Qur'an yang kau serukan seperti itu yang kau serukan? Wa fardun muftarat? Ataukah kewajiban yang memang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya? Wa sunnatun qa'imah? Ataukah ada hadisnya yang kau serukan, akidah yang kau serukan tersebut yang isinya takwil itu isinya? Ya. Apakah Al-Qur'an ada ngomong begitu? Ya. Apakah ada sunnah Nabi mengatakan demikian? Wa wajadta anis salaf al-bahtha fihi was-su'al? Apakah kau dapati salaf juga berpendapat demikian, membahas tentang apa yang kau bahas? Faqala Bishr la. Ya. Tidak ada memang. Al-Qur'annya enggak ada, hadisnya enggak ada, salafnya juga ada. Illa annahu la yasa'una khilafuhu. Namun kita tidak bisa menyelisihinya wahai Syafi'i menurut akal dia. Ya. Maka Imam Syafi'i ketika mendengar hal tersebut, Imam Syafi'i berkata, "Aqrarta bi nafsika 'alal khata'." Engkau telah mengakui bahwasanya dirimu di atas kesalahan. Ya. Fa aina anta anil kalam fil fiqh wal akhbar? Ya. Bagaimana engkau kemudian sibuk dengan ilmu kalam sementara kau meninggalkan al-fiqh dan riwayat-riwayat, ya. Kemudian akhirnya Bishr al-Marrisi keluar. Syafi'i berkata, la yuflih, orang seperti ini tidak akan beruntung. Bishr al-Marrisi yang dibantah oleh al-Imam Utsman bin Said ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Radd 'ala Bishr al-Marrisi, bukunya dicetak. Kalau kita lihat isinya pendapat Bishr al-Marrisi di antaranya adalah mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah dibantah sejak awal oleh al-Imam Syafi'i karena sibuk dengan ilmu kalam. Ini menunjukkan akidah al-Imam Syafi'i rahimahullah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau juga berkata, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Man qala makhluq faqad kafar. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah kafir. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an yang di depan kita, Al-Qur'an. Bukan bahasa jiwanya Allah yang dimaksud. Jelas kalau bilang Al-Qur'an, di zaman Syafi'i belum ada sibuk pembahasan tentang bahasa jiwa Allah seperti yang dipahami oleh orang Asy'ariyah. Hendak. Yang dimaksud Imam Syafi'i Al-Qur'an kita baca. Kata Imam Syafi'i, Al-Qur'an kalamullah. Maksudnya Al-Qur'an yang kita baca itulah kalamullah, firman Allah. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk faqad kafar, maka dia telah kafir. Adapun Asy'ariyah mengatakan yang firman Allah bukan Al-Qur'an yang kita baca. Al-Qur'an kita baca makhluk. Bahasa jiwanya Allah yang bukan makhluk. Ini mengada-ngada dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika berbicara Al-Qur'an bukan dia berbicara bahasa jiwa, maksud bahasa jiwa Allah, enggak, dia berbicara Al-Qur'an yang sedang kita baca, yang dipahami oleh masyarakat ketika itu. Al-Qur'an ya Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga beliau berkata, al-iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Al-iman adalah perkataan dan perbuatan naik dan turun. Ini menyelisih akidah Murji'ah. Kemudian Al-Buwaiti, muridnya Al-Imam Syafi'i, pernah berkata, Sa'altu Syafi'i, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, usalli khalfar Rafidhi, apakah aku salat menjadi makmumnya Syiah Rafidhah? Imam Syafi'i berkata, la tusalli khalfar Rafidhi, jangan kau jadi makmum di belakang Imam Rafidhi. Walal Qadari wala Murji'i, jangan juga bermakmum di belakang Imam Al-Qadari, Qadariyah dan Murji'ah. Qultu sifhum lana, wahai guru, sebutkanlah sifat mereka kepada kami. Maka Imam Syafi'i menjelaskan, man qala al-imanu qaulun fa huwa murji'un. Siapa yang mengatakan iman cuma perkataan tanpa sertai amal, maka dia Murji'ah. Wa man qala inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamain, siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan imam kaum muslimin, fa huwa Rafidhi, maka dia Rafidhah. Wa man ja'ala al-masyi'a ila nafsihi, siapa yang mengatakan bahwasanya kita berkehendak tanpa kehendak Allah, fa huwa Qadari, maka itu Qadariyah. Jangan bermakmum di belakang mereka. Demikian juga beliau mengatakan, ya Rabi', iqbal minni thalatha, wahai Rabi', murid beliau, terimalah dariku 3 perkara. La takhudanna fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau tenggelam berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang fitnah, tentang kesalahan, jangan. Fa inna khasmaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadan, kalau kau mencela berbicara tentang sahabat Nabi dengan keburukan, musuhmu nanti pada hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, wala tashtagil bil kalam, jangan sibuk dengan ilmu filsafat. Fa inni qad ittala'tu min ahli al-kalam ala at-ta'til wa la tashtagil bin nujum. Karena aku lihat bahwasanya ahlul kalam mereka menolak sifat-sifat Allah, dan jangan kau sibuk dengan ilmu perbintangan.
Demikian juga dari Rabi' bin Sulaiman, Syafi'i pernah berkata, "Lam ara ahadan ashhada bizzur min ar-Rafidhah." Aku tidak pernah melihat orang yang paling berdusta, bersaksi dusta seperti Rafidhah. Paling tukang bohong adalah Rafidhah. Ya. Paling tukang bohong adalah Rafidhah, ya. Kemudian juga dalam riwayat dia mengatakan syarru ta'ifah. Kelompok al-bid'ah yang paling parah adalah Rafidhah, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dikenal dengan Nasirul Hadis. Dia mengatakan summitu bil Baghdad Nasirul Hadis. Aku dinamakan oleh orang-orang ketika aku di Baghdad adalah Nasirul Hadis. Kenapa bisa demikian? Di antara sebabnya Imam Syafi'i sebelum belajar ke Baghdad, yang situ banyak madrasah ahli ra'yi yang menggunakan logika, kias karena database hadis tidak banyak. Sebelumnya Imam Syafi'i sudah belajar bersama Imam Malik, kepada Imam Malik, dan beliau sudah ahli hadis, beliau hafal Muwatta. Jadi beliau hafal hadis banyak. Ya, beliau hafal hadis banyak. Ketika beliau datang ke Baghdad, apa kata Abul Fadl Az-Zajjaj? Lamma qadima Syafi'i ila Baghdad. Ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, wa kana fil jami' imma nayfun 40 halaqah atau 50 halaqah. Ketika itu di masjid paling besar di sana, di Baghdad, ada 40 sekian halaqah, yaitu kelompok belajar, ada syekhnya masing-masing, atau sekitar 50 halaqah. Falamma dakhala Baghdad, ma zala yaqudu fi halaqah. Ketika beliau datang ke Baghdad, selain beliau belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau juga situ. Beliau masuk ke halaqah, setiap halaqah beliau datang. Kemudian beliau diskusi sama mereka, ya. Sampai beliau ketika berdiskusi, beliau hanya mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Berkata Allah dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka mendebat Imam Syafi'i yang berkata qala ashabuna, menurut ulama kami demikian. Hatta ma baqiya fil masjid halaqatun ghairuhu. Halaqatu ghairihi, ya. Sampai akhirnya tidak ada yang tersisa kecuali halaqahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, di mana beliau berdialog dengan orang-orang ketika itu dengan hadis, maka beliau di antaranya sebabnya beliau dikenal dengan Nasirul Hadis. Kemudian banyak sekali ya nukilan-nukilan dari Al-Imam Syafi'i, ya, yang menunjukkan bagaimana beliau berpegang teguh dengan sunnah, ya. Contoh, Al-Imam Syafi'i pernah berkata kepada Al-Imam Ahmad, "Antum a'lamu bil akhbari sihah minna." Wahai Ahmad, engkau lebih tahu tentang hadis-hadis sahih daripada kami. Fa idza kana khabarun sahihun fa'alimni hatta adhhaba ilaihi. Kalau ada hadis sahih, kabarkanlah kepadaku sehingga aku berpendapat dengan hadis tersebut. Kufiyan kana aw basariyan aw syamiyan. Apakah hadis tersebut dari riwayat di Kufah ataukah dari Basrah, itu Basriyan, atau dari Syam. Yang menunjukkan Imam Syafi'i siap menerima hadis kalau sahih, ya. Demikian juga kata Harmalah, beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, kullu ma qultuhu fa kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma sahha fa huwa aula wa la tuqalliduni. Semua pendapatku ternyata kalian dapati ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih perkataanku, maka hadis Nabi lebih utama dan jangan kalian taklid kepadaku. Demikian juga Rabi' dari murid beliau yang lain, ya, dari Rabi'. Beliau berkata, sami'tu Syafi'i, aku mendengar Syafi'i berkata, idza wajadtum fi kitabillahi khilafa sunnati Rasulillah faqulu biha. Jika kalian mendapati dalam buku-bukuku menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faqulu biha, maka pilihlah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wada'u ma qultuhu, dan tinggalkan apa yang aku katakan, ya. Bahkan beliau berkata, ma rawaitu an Rasulillah haditsan sahihan wa lam akhudh bihi fa ushidukum anna aqli qad dhahaba. Kapan aku meriwayatkan hadis dari Nabi dengan hadis yang sahih, namun aku tidak berpendapat dengan hadis tersebut, ketahuilah ketika itu akalku lagi pergi, ya. Akalku lagi pergi. Bahkan satu hari Al-Humaydi meriwayatkan, ya, suatu hari Al-Imam Syafi'i meriwayatkan satu hadis, maka Al-Humaydi bertanya, "Atakhudhu bihi?" Apakah kau menerima hadis ini? Pertanyaan si wajar. Wahai Imam Syafi'i, kau menerima hadis ini? Maka kemudian Syafi'i berkata, "Ra'aitani kharajtu min kanisah?" Kau tanya begitu, apa kau terima hadis ini? Kau lihat aku, apakah kau lihat aku baru keluar dari gereja? Ya. Sampai engkau masih bertanya, apakah kau terima hadis ini? Ya jelaslah. Kecuali saya Nasrani baru kau tanya. Saya Imam Syafi'i mengingkari. Emang kau baru lihat saya keluar dari gereja sampai kau perlu tanya, ya Syafi'i, apakah anda menerima hadis ini? Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni. Idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bihi. Bumi mana yang mau tempat aku berpijak? Langit mana yang mau menaungiku? Jika aku meriwayatkan dari Rasulullah SAW satu hadis, lantas aku tidak menerima hadis tersebut, ya. Ini menunjukkan bagaimana
apa namanya? Perhatian Nabi terhadap perhatian Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ibadah beliau sangat luar biasa ya. Beliau ya cara beliau sepertiga malam beliau belajar ya, sepertiga malam beliau salat malam dan sepertiga malam beliau buat tidur ya. Jadi sepertiga malam beliau bagi malam menjadi tiga. Sepertiga malam buat belajar, sepertiga malam buat salat malam, sepertiga malam buat tidur ya. Di antara contoh berkata Rabi' bin Sulaiman, "Kana Muhammad bin Idris Syafi'i yakhtimu fi syahr Ramadan 60 khatmah." Adalah Muhammad bin Idris yaitu Imam Syafi'i menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan 60 kali. Ma minha syai'un illa fi salat, dan semuanya beliau baca dalam salat. Bayangkan 60 kali, berarti sehari 2 kali khatam ya. Mungkin bagi ulama sekelas Imam Syafi'i. Kalau saya tanya sebagian orang, mereka baca dari pagi sampai asar selesai, pada sampai asar selesai. Itu orang Indonesia. Kalau seperti Imam Syafi'i yang dia mahir berbahasa Arab, kemudian bacaannya lancar dan dia baca dengan cepat pun dia bisa tadaburi ya, karena dia ahli tafsir ya. Maka bisa saja dalam sehari 2 kali khatam, dan ini yang terjadi pada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Itu ibadah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara dermawannya Imam Syafi'i ya. Kata Al-Humaidi rahimahullahu taala, qadima Syafi'i min San'a ila Makkah bi 10,000 dinar fi mindil ya. Imam Syafi'i datang dari San'a ke Mekah dengan membawa 10.000 dinar. Sudah kita sampaikan 1 dinar itu kalau dikonversi sekarang adalah 4/4 gram emas ya. Kalau 10.000 dinar ya kali aja berapa kilo emas ya. Kalau 1.000 aja sudah 4 kilo. Kalau 10.000 sekitar 40 kilo emas. Fa dharaba khiba'ahu fi mawdhi'in kharijan min Makkah. Maka kemudian dia buat kemahnya istirahat di luar kota Makkah. Fa kana an-nas ya'tunahu fihi. Orang-orang pun datang menemui Imam Syafi'i. Fama bariha tawabaha kullaha, dan beliau terus didatangi orang, dia kasih sampai wahabaha kullaha, sampai habis seluruhnya. Subhanallah. Satu hari habis seluruhnya. Benar-benar hati beliau tidak ada terkait dengan dunia ya. Bayangkan 10.000 dinar ya, kalau kita konversikan berarti 40 kg emas. Bagi habis seluruhnya. Kemudian Al-Humaidi juga berkata, adalah Imam Syafi'i tatkala lama udkhila ala Amirul Mukminin, dipertemukan dengan Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Kemudian wanadhara Bishran Marmisi, kemudian dia berdebat dengan Bishr Al-Marisi di hadapan Harun Ar-Rasyid, faqata'ahu, dan dia pun kalahkan Bishr Al-Marisi. Ya. Kemudian Harun Ar-Rasyid menyuruh untuk memberikan hadiah kepada Imam Syafi'i 50.000 dirham. Ya. 50.000 dirham ya. Fansarafa ila al-bait wa laysa ma'u syai' qad tasaddaqa bi jami'i dzalik wa wasala bihi an-nas. Ternyata beliau bawa 50.000 dirham ya. Kalau mungkin 10 dirham 1 dinar ya. Ya. 10 dirham 1 dinar, kalau 50.000 dirham berarti sekitar 5.000 dinar. Sekitar 5.000 dinar, ini banyak ya. Hadiah dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sebelum sampai ke rumahnya semua sudah habis. Dibagi-bagi. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebut oleh Abdullah bin Muhammad Al-Balawi, Harun Ar-Rasyid memerintahkan agar anak buahnya memberikan 1.000 dinar kepada Imam Syafi'i. Hadiah. Imam Syafi'i tidak menolak, tidak jaim atau apa, dia terima aja, enggak ada masalah. Dia terima, faqabilaha. Maka dia terima pemberian hadiah 1.000 dinar. Maka Harun Ar-Rasyid menyuruh anak buahnya untuk menguntit Imam Syafi'i. Ya. Apa yang dilakukan oleh Syafi'i dengan 1.000 dinar tersebut? Maka diikuti terus. Ternyata Imam Syafi'i di tengah jalan, dia bagi-bagi. Bagi orang. Ya. Sampai akhirnya ketika sampai di rumah tinggal 1 genggam hartanya. Kemudian dia kasih kepada budaknya. Dia berkata, manfaatkan. Ya. Subhanallah. Jadi uang dia terima dan bukan untuk dia, tapi dia untuk bagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Ya.
Demikian juga Al-Muzani pernah bercerita, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih dermawan daripada Syafi'i. Suatu hari aku keluar bersama dia di malam hari Lebaran dari masjid. Aku keluar bersama dia masjid dan aku udzakiruhu, yaitu aku bertanya kepada dia tentang suatu permasalahan sambil berjalan. Sampai aku tiba di pintu rumahnya. Tiba-tiba kami sedang bicara tentang ilmu, fa'atahu gulamun biqis. Ya. Ada seorang datang kemudian mengatakan tuanku budak mengatakan, dia bawa sebuah sekantong, dia mengatakan, tuanku kirim salam buat engkau wahai Syafi'i. Wa yaqulu laka khudh hadzal qis. Ambil ini. Imam Syafi'i ambil hadiah dari temannya. Kemudian dimasukkan ke kantongnya. Fatah rajulun minal halaqah. Tiba-tiba ada seorang dari muridnya Imam Syafi'i datang berkata, ya Abu Abdullah, waladat imra'ati sa'ah. Istriku baru saja melahirkan. Wala syai'in dan aku tidak punya apa-apa. Langsung Imam Syafi'i kasih orang tersebut. Subhanallah. Datang langsung kasih. Seketika itu juga. Ya. Wasa'idal walai sema'u syekh, kemudian dia masuk rumahnya tidak ada apa-apa yang dibawa. Bagi mereka orang-orang seperti ini ya, harta sangat ringan di hati mereka ya. Ini di antara apa namanya? Imam Syafi'i rahimahullah taala. Di antara kehebatan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau adalah mahir dalam memanah. Beliau mahir dalam memanah ya. Bahkan disebutkan beliau dalam satu riwayat disebut oleh Az-Zahabi, beliau mahir memanah sehingga kalau ada sekali 10 memanah yang meleset cuma 1, 9 tepat mengena. 9 tepat mengena. Kemudian beliau berlatih lagi sampai dalam satu riwayat beliau memanah 10 target semuanya kena. 10 target semuanya kena, tidak ada yang meleset, menunjukkan hebatnya beliau dalam memanah. Kemudian di antara kehebatan Imam Syafi'i adalah imam fil lughah, sebagaimana disebut oleh sebagian para ahli sebagian ahlul lughah seperti Tha'labi, kemudian Ibnu Hisham ya, beliau berkata Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Asy-Syafi'i hujjah dalam bahasa ya. Kenapa? Karena beliau belajar di Arab Badui sehingga beliau saya kalau tidak salah tadi disebutkan sekian tahun lama sekali beliau belajar bahasa Arab sehingga memperkuat bahasa Arab beliau ya. Ya, bahkan disebutkan oleh sebagian muridnya Imam Syafi'i kalau mau tulis buku dengan bahasa Arab kefasihannya orang tidak akan paham. Tetapi karena dia menulis buku untuk umat, maka dia menggunakan bahasa yang sederhana. Ini di antara tawadhu'nya Imam Syafi'i. Padahal dia mampu untuk berbicara dengan bahasa yang sulit kalau dia mampu. Makanya kalau kita dapati syair-syair Imam Syafi'i, bahasanya biasa tapi mudah dipahami dalam maknanya. Dia mampu menulis lebih daripada itu. Tapi karena maksud dia adalah manfaat kepada umat, maka tulisannya dengan bahasa yang sederhana, syair-syairnya juga dengan bahasa yang sederhana, ya. Kemudian apa namanya nasihat-nasihat beliau juga dengan bahasa yang sederhana. Jadi beliau adalah orang yang pakar bahasa. Oleh karenanya beliau memiliki syair-syair yang istimewa, ya. Banyak kalau kita menukilkan bagaimana syair-syair Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Contoh di antara syair-syair beliau kita bacakan menunjukkan beliau ahli bahasa. Kata beliau, amattu matami'i wa arfa'arahtu nafsi fa inna nafsa ma tama'at tahunu ya. Kata beliau, aku bunuh sifat tamak yang ada pada diriku, maka aku pun menenangkan diriku. Karena jiwa kapan ia tamak maka rendahlah jiwa tersebut ya. Beliau mengatakan kalau ingin hidup tenang ya, jangan penuhi sifat tamak. Jiwa itu punya sifat tamak. Matikan sifat tamak tersebut ya. Matikan sifat tamak tersebut. Cuma diriwayatkan beliau juga berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, maka sungguhnya engkau dan raja sama saja ya. Karena raja juga mencari kebahagiaan. Belum tentu dia mendapat kebahagiaan. Dia baru bisa qanaah kalau memiliki kekuasaan sekian. Anda kalau bisa qanaah sejak awal, Anda bisa lebih bahagia daripada raja sebelum raja bahagia. Kapan seorang meraih qanaah, dia sudah bahagia. Raja belum tentu bahagia ya. Dia baru bisa bahagia kalau dia sudah menguasai ini, sudah punya istana sekian, sudah punya istri sekian mungkin ya. Anda qanaah. Kapan Anda qanaah? Anda sudah bahagia. Bisa jadi Anda qanaah lebih dahulu daripada raja, daripada presiden, daripada menteri, daripada penguasa ya. Kemudian juga di antaranya beliau berkata ya, "Naibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana." Kita ini mencela zaman kok begini, zaman kok begitu ya. Padahal zaman tidak punya aib, yang aib adalah yang ada dalam zaman tersebut, yaitu kita sendiri. Kata beliau, "Wa ma li zamanina aibun siwana." Tidak ada aib bagi zaman kecuali kita ini yang penyebab zaman menjadi tidak baik gara-gara orang yang ada di zaman tersebut, bukan zamannya. Di antara juga beliau memiliki syair tentang memaafkan. Beliau mengatakan, "Lamma afautu wa lam ahqit ala ahadin
Arahtu nafsi min hammil adawati. Tatkala aku memaafkan dan aku tidak membenci seorang pun, maka aku pun mengistirahatkan diriku dari kegelisahan permusuhan. Ya, ini nasihat beliau. Kalau ingin tenang, hidup tenang, maafkan, selesai. Daripada dendam, jengkel, setengah mati. Maafkan, selesai, kata beliau. Ya. Aku membuat hatiku istirahat. Dengan apa? Dengan maafkan. Jangan pedulikan permusuhan. Kalau enggak, kita akan sibuk bermusuhan, mendengar permusuhan, kapan bagaimana balasnya, jengkel, menyiksa hati. Inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi li'adfa asyarra anni bitahiyyati. Kalau aku bertemu dengan musuhku, aku ucapkan salam. Assalamualaikum. Kata Imam Syafi'i. Kalau aku ketemu, aku ucapkan salam. Maksa diri untuk ucapkan salam kepada musuh. Kenapa? Karena aku ingin menghilangkan keburukan ya darinya dengan mengucapkan salam kepadanya. Ya, artinya jangan digubris, jangan dilawan. Ya udah, ucapkan salam aja. Wa udhirul bishra lil insani ubghidhuhu kama in qad hasha qalbi mahabbati. Aku menampakkan senyum kepada orang yang aku benci, sebagaimana jika hatiku telah dipenuhi dengan kecintaan. Ya. Jadi aku senyum, paksa senyum kepada orang yang aku benci untuk menghilangkan permusuhan. Demikian juga di antara syair beliau berkata, bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Ketinggian ya, diraih berdasarkan kadar ukuran kerja keras. Barang siapa yang ingin mencapai suatu yang tinggi, maka dia hendaknya begadang di malam hari. Jadi kalau orang ingin berhasil ya, ini kalau bicara tentang para penuntut ilmu. Pingin jadi penuntut ilmu yang berhasil, pada isya langsung tidur? Hendaklah, belajar dulu, belajar, baca, begadang, kemudian sholat malam, itu kalau ingin berhasil. Ya, wa man talabal ula sahirul layali. Kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin mendapatkan ketinggian, begadang, ya. Bukan begadang maksudnya enggak ada macam-macam nonton enggak, tapi begadang untuk ilmu, perlu perjuangan ya. Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha al umra fi talabil muhali. Barang siapa yang ingin mencapai ketinggian, kemuliaan tanpa rasa letih, tanpa rasa capek, maka sungguhnya ia hanya menghabiskan umurnya untuk meraih sesuatu yang mustahil. Ente ingin berhasil, ingin berilmu, ingin punya ilmu yang luas tapi malas-malasan, enggak mungkin. Kecuali nekat. Yang penting pede menyampaikan fatwa ngawur, yang penting subscribers banyak, yang penting kalau nekat silakan. Nekat di neraka nanti. Jadi kalau benar-benar berilmu ya harus berjuang. Ya. Bukan hanya modal pede, modal nekat bicara, asal bicara, orang senang dengan jawaban, enggak. Kalau ingin mencapai ketinggian harus letih dan capek ya. Tarumul izza thumma tanamu lailan. Ya. Yaghusul bahra man talabal laali. Kata beliau, engkau mengharapkan kejayaan, lantas malam hari hanya tidur saja. Orang mencari mutiara harus menyelam dalam lautan. Orang mencari mutiara harus menyelam dalam lautan. Dan masih banyak ya syair-syair beliau kalau kita mau bacakan ya. Di antara kita tutup dengan nasihat-nasihat Imam Syafi'i. Banyak sekali ya kita nukil dari insyaallah dari Syiar Alam Nubala ya. Di antara nasihat Imam Syafi'i dan juga adalah nasihat bagi kita semua ya. Jadi Imam Syafi'i ini subhanallah saking ilmunya luas sampai banyak orang mencintainya ya. Tadi lihat Abdurrahman bin Mahdi ahli hadis ya. Dia mengatakan ma shallaitu salatan illa ad'autu li Syafi'i fiha. Tidaklah aku salat kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salat tersebut. Imam Ahmad mengatakan sittah ad'u lahum fi sahar. 6 orang aku selalu doakan mereka di waktu sahur, waktu yang spesial untuk dikabulkan doa. Di antaranya Imam Syafi'i. Tapi anaknya berkata, ya abati wa ayahanda. Aku lihat engkau sering sekali mendoakan Syafi'i. Ini siapa? Kata Imam Ahmad bahwasanya Imam Syafi'i adalah seperti cahaya bagi dunia, matahari bagi dunia dan keselamatan bagi manusia. Luar biasa ya. Murid-muridnya sangat cinta. Oleh karenanya lihat bagaimana Abu Thawr, salah satu murid Imam Syafi'i. Padahal Abu Thawr sebelumnya belajar kepada madrasat ahli ra'yi. Tapi ketika ditanya, ya, Asy-Syafi'i afqah min Muhammad, mana yang ditanya? Syafi'i afqah Muhammad bin Hasan. Siapa yang lebih faqih wahai Abu Thawr? Syafi'i atau gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Ya. Imam Syafi'i menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sekarang Abu Thawr muridnya Syafi'i ditanya, wahai Abu Thawr siapa yang lebih alim, lebih faqih? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Apa kata Abu Thawr saking cintanya kepada Syafi'i dia berkata, Asy-Syafi'i afqah min Muhammad. Imam Syafi'i lebih faqih daripada Muhammad bin Hasan. Wa Abi Yusuf bahkan lebih faqih daripada Abu Yusuf. Bahkan lebih faqih Abu Hanifah, lebih faqih dari Abu Hanifah, lebih faqih dari Hammad, lebih faqih dari Ibrahim An-Nakhai, lebih faqih dari Alqamah, lebih faqih dari Aswad. Sikap berlebihan ya. Karena karismatik Imam Syafi'i membuat murid ini sangat cinta kepada
kepada beliau ya. Tapi di antara nasihat Imam Syafi'i kita bacakan. Beliau berkata, "Kullu mutakallimin 'alal kitabi was sunnah fa huwal jiddu wa ma siwahu fa huwa hadayan." Setiap orang berbicara di atas Al-Qur'an dan sunnah itulah yang kebenaran, itu yang sesungguhnya. Adapun kalau orang berbicara tanpa Al-Qur'an dan sunnah, itu cuma hadayan, yaitu ngomong ngelantur, itu cuma ngelantur kata Imam Syafi'i. Kalau orang ngomong menarik tanpa Al-Qur'an dan sunnah, ngelantur kata Imam Syafi'i. Nasihat yang luar biasa. Ya. Kalau Al-Qur'an dan sunnah itu beneran. Kalau ngomong tanpa Al-Qur'an dan sunnah, ngomong ngalor ngidul itu ngelantur. Kata Imam Syafi'i, "Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Nuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Ya. Artinya nuntut ilmu itu penting karena ilmu untuk disebarkan. Tapi jangan dipahami seorang malah salat sunnah ya. Artinya terkadang bertabrakan, mau salat sunnah atau nuntut ilmu. Terkadang kita memilih nuntut ilmu daripada salat sunnah. Tapi bukan berarti kita enggak salat sunnah. Kata Imam Syafi'i kita nuntut ilmu, akhirnya kita enggak salat sunnah, enggak salat malam ya, enggak begitu. Imam Syafi'i tadi yang ngomong begini dia salat malam. Yang ngomong begini tapi dia sendiri menghatamkan Quran 60 kali dalam satu bulan dan semuanya dalam salat. Artinya kalau ada berhadapan waktu yang sempit hanya bisa nuntut ilmu atau salat malam ya nuntut ilmu lebih baik kata Imam Syafi'i daripada salat sunnah ya. Ya, tapi ini menunjukkan bagaimana pengagungan beliau terhadap ilmu. Beliau berkata, "Wadittu anna kulla ilmin a'lamuhu ya'lamuhun nas." Aku berharap semua ilmu yang aku miliki diketahui oleh manusia. Wa ujaru alaihi, dan aku dapat pahala. Wa la yahmaduni, dan aku tidak butuh mereka memujiku. Keikhlasan luar biasa. Dalam riwayat yang mengatakan min ghairi an yunsabu ilayya. Aku ingin punya ilmu tersebar tanpa mereka tahu itu ilmu dariku. Yang penting aku dapat pahala. Tidak ingin tenar. Tidak ingin dipuji, tidak ingin. Kalau perlu orang dapat ilmu tidak mesti mereka tahu dariku. Tidak jadi masalah kata Imam Syafi'i. Yang penting aku dapat pahala. Beliau berkata, "Laisa ila salamati minan nasi sabilu." Kau ingin selamat dari omongan manusia? Mustahil kata Imam Syafi'i. Ya. Fanzur ila ma yuslih dinaka falzamhu. Kalau begitu, jangan kau pikir bagaimana saya bisa selamat, supaya selamat dari sini, supaya selamat. Jangan kau lihat itu, karena kau tidak bakalan selamat, siapapun kau. Kalau Nabi SAW dia tidak selamat dari omongan manusia. Jangankan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak selamat dari omongan makhluk-makhluk ciptaannya. Dikatakan oleh Yahudi, macam. Terus anda mau selamat? Mustahil. Ya. Kalau begitu, kalau kau tidak mungkin selamat dari perkataan manusia, maka lihatlah mana yang maslahat lazimi. Apapun omongan orang, cuekin aja. Yang penting kau lihat kemaslahatan agamamu. Ini nasihat Imam Syafi'i. Makanya beliau juga berkata, "Ridhon nas ghayatun la tudrak." Ingin diridhoi oleh semua manusia adalah perkara yang mustahil. Kau ingin semua orang suka sama kamu? Mustahil. Kalau kau baik, pasti orang-orang yang buruk enggak suka. Kalau kau di atas sunnah, pasti ahlul bidah enggak suka. Kalau kau di atas bidah, pasti ahlus sunnah enggak suka. Enggak ada, mustahil. Kau di atas tauhid, orang musyrik enggak suka. Kau di atas kesyirikan, orang ahli tauhid enggak suka. Jangan, cari keridhaan Allah, ya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Wa ridullah ghayatun tudrak. Keridhaan manusia tidak mungkin kau dapatkan, keridhaan Allah mungkin kau dapatkan. Maka pergilah kepada ridha yang mungkin kau raih, itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata juga, "Idza khifta ala amalikal ujub." Kalau kau takut kau ujub pada amalmu, fadhkur ridha man tatlub. Maka ingatlah kau cari apa sebenarnya? Cari keridhaan Allah atau bukan? Wa fi ayyi na'imin targhab, dan kau ingin apa? Ingin surga kan? Wa min ayyi iqabin tarhab, dan bukankah kau takut dengan siksa neraka? Faman fakkara fi dzalik saghura indahu amaluhu. Barang siapa yang mikir ini, maka dia merasa amal dia itu sepele, dia tidak merasa hebat amalannya. Caranya bagaimana? Saya ini beramal buat apa? Cari keridhaan Allah, ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka, terus ngapain saya ujub? Di antara perkataan beliau, beliau berkata, sami'tu Yunus bin Abdul A'la berkata tentang bagaimana cara bergaul. Kata beliau, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ya Yunus, yaitu Yunus bin Abdul A'la, al-inkibadu anin nas maksabatun lil adawah. Kau menyendiri, tidak gabung dengan orang-orang. Ini membuat mereka jengkel sama kamu. Karena orang yang sendiri itu seakan-akan orang sombong ya. Bikin permusuhan, ya. Menyendiri, tidak mau gaul sama masyarakat.
Wal inbisat ilaihim majlabatun lil qurana isu. Tapi kau terlalu lepas juga sama mereka, bisa mendatangkan teman-teman yang buruk. Fakun bainal munqabit wal munbasit. Hendaklah kau jadi di antara keduanya. Jangan menyendiri juga. Dan jangan juga terlalu lapang kepada masyarakat, kepada orang-orang, akan bisa mendatangkan keburukan. Tapi di tengah-tengahnya. Ini tadi Imam Syafi'i berkata, "Khallaftu bi Baghdad syai'an ahdatsatu zanadiqah yusammunahu at-takbir yashghaluna bihi anil Qur'an." Kata beliau, aku tinggalkan Baghdad suatu perkara yang dibuat oleh orang-orang zanadiqah. Mereka menamakan dengan takbir, membuat orang-orang lain dari Al-Qur'an. Takbir ini ternyata dijelaskan oleh para ulama adalah nasyid-nasyid yang kemudian terkadang dengan nyanyian-nyanyian sehingga berlebihan ya. Mereka sebut dengan takbir, maksudnya ada yang mengatakan untuk beri motivasi untuk akhirat. Ya. Tapi ini berlebihan sehingga orang lalai dari Al-Quran. Demikian orang kalau terlalu banyak nasyid-nasyid, dia kurang suka baca Al-Quran. Sibuk dengan nasyid-nasyid yang dia baca. Di antara perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Bi'sa zat ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Kata beliau, seburuk-buruk bekal untuk bertemu pada hari kiamat kelak adalah permusuhan dengan manusia. Sebisa mungkin seorang keluar di dunia ini tidak bermusuhan sama orang. Karena kalau dia bermusuhan, maka dia akan disidang dengan orang tersebut. Kalau dia zalimi orang, permasalahan besar pada hari kiamat kelak. Ya, maka berusaha seorang jangan sampai membawa bekal permusuhan dengan orang lain pada hari kiamat kelak. Di antara perkataan beliau juga, man namma laka namma alaik. Siapa yang menukil namimah kepadamu, ya, suatu saat dia akan menukil keburukanmu kepada orang lain. Ya. Ada orang menceritakan menggibah orang lain di hadapanmu, ketahuilah suatu saat kau akan digibahi oleh dia. Beliau juga berkata, arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak memandang dirinya tinggi. Kalau dia merasa dirinya tinggi, merasa hebat, merasa ini repot. Wa aktsaruhum fadlan man la yara fadlahu. Dan orang yang paling banyak berbuat baik kepada orang lain, yang jasa, yang dia tidak memandang jasanya, yang dia tidak memandang jasanya, ya. Beliau juga berkata, laisa bi akhika man ihtajta ila mudaratihi. Bukanlah teman sejati kalau kau bergaul dengan dia kau masih butuh basa-basi, masih butuh apanya sembunyi-sembunyi, itu bukan teman sejati. Berarti kau bukan teman sejati, kalau kau sejati kita terbuka, enggak ada masalah, ya. Ya. Kalau masih malu-malu, masih basa-basi, ya itu bukan teman sejati. Baik, tentu masih banyak tapi saya cukupkan ini saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir terjemah atau biografi Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Az-Zahabi yang dia juga bermadzhab Syafi'i berkata, ya, la nulamu wallahi ala hubbi hadzal imam li'annahu min rijalil kamal fi zamanihi rahimahullah. Oleh karenanya tentunya kita tidak dicela, demi Allah kita tidak dicela kalau kita cinta kepada imam ini. Artinya kalau saya cinta sama Imam Syafi'i wajar kata Imam Zahabi. Jangan kau cela saya. Kenapa saya cinta sama Imam Syafi'i? Kenapa? Li'annahu min rijalil kamal. Karena dia orang yang sempurna. Artinya luar biasa. Kehebatannya, ilmunya, zuhudnya, dermawannya, ketakwaannya, ibadahnya lengkap semuanya, ya. Dan beliau meninggal ketika usia sangat muda, yaitu sekitar 50 sekian tahun, 54 tahun kalau tidak salah, ya. 54 tahun kalau tidak salah. Al-Muzani berkata, dakhaltu ala Syafi'i fi maradhihi alladhi mata fihi. Aku menemui Imam Syafi'i di waktu dia sakit dan dia akan meninggal dunia. Faqultu ya Abu Abdullah, kaifa asbahta? Wahai Abu Abdullah, itu wahai Syafi'i, bagaimana kondisimu pagi hari ini? Farafa'a ra'sahu. Dia pun mengangkat kepala beliau. Imam Syafi'i berkata, asbahtu minad dunya rahilan. Jadilah aku akan meninggalkan dunia. Wali ikhwani mufariqan, dan aku akan meninggalkan teman-temanku. Wali su'i amali mulaqiyan, dan aku bertemu dengan buruknya amalku. Wa 'ala Allahi waridan, dan aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma adri ruhi tasiru ila jannatin fa uhanniha. Aku tidak tahu apakah ruhku akan menuju surga, lalu aku akan mengucapkan selamat bagi ruhku. Au ila narin fa uaziha, atau ruhku akan menuju kepada neraka, maka aku takziah kepada ruhku. Tsumma baka, kemudian beliau pun menangis. Wa ansha'a yaqul, kemudian beliau berkata, walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi.
ja'altu raja'i duna afwika sulama. Ketika hatiku menjadi keras dan seluruh harapanku sudah pupus, ya. Aku jadikan harapanku ya di bawah ampunanmu sebagai tangga untuk menuju ampunanmu ya Allah. Ta'adhamani dhanbi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afuka a'dhama. Beliau berkata, tatkala dosaku sangat banyak, namun ketika aku bandingkan dosaku dengan ampunanmu ya Rabb, aku tahu bahwasanya ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Dan terus ya beliau kemudian beliau berkata, "Fama zilta dha'afin an dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma." Engkau senantiasa ya Allah, senantiasa memaafkan atas dosa-dosa dan senantiasa engkau selalu maafkan. Engkau berbuat baik dan engkau maafkan sebagai karunia darimu. Ya, bukan hak hamba untuk dimaafkan, tapi inilah karunia darimu, maafkan hamba-hambamu. Fa in tantakim minni falastu bi'ayisin. Seandainya kau murka kepadaku ya Allah, aku tetap tidak akan putus asa. Walau dakhalat nafsi bi jurmi jahannam, meskipun aku dimasukkan dalam neraka jahanam, aku tidak akan pernah putus asa kepada engkau ya Allah. Wa inni la ati dzamba a'rifu qadrahu wa a'lamu anna Allah ya'fu tarahumma. Ya, intinya dia tetap mengatakan aku akan husnudzan kepada engkau ya Rabb. Beliau wafat malam Jumat setelah Isya di hari terakhir dari bulan Rajab, kemudian dikuburkan pada hari Jumat ya pada tahun 204 Hijriah dan umur beliau adalah 54 tahun ya. 54 tahun. Tentunya masih banyak kisah tentang Imam Syafi'i, tapi itu kira-kira sedikit yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ikhwan jamaah Masjid Al-Barkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut di kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.